Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Yepa Utami, serta Latsar CPNS Kabupaten Kaur tahun 2021, Angkatan 7, Kelompok 4. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang anti korupsi serta implementasinya. Apa itu korupsi? Korupsi berasal dari kata corruptio atau corruptus, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Corruptio adalah perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara hukum melawan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat menyebabkan kerugian negara atau perekonomian. Terdapat 7 jenis korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi. Berikut ciri-ciri korupsi. Dilakukan lebih dari satu orang, merahasiakan motif, ada keuntungan ingin diraih, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum, serta mengkhianati kepercayaan. Secara garis besar, penyebab korupsi dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang berasal dari diri setiap individu, seperti sifat tamak, gaya hidup yang konsumtif, dan moral yang kurang kuat. Faktor eksternal meliputi faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan organisasi. Faktor-faktor penyebab korupsi lainnya dari sudut pandang organisasi meliputi kurang adanya teladan dari pemimpin, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas di instansi pemerintah yang kurang memadai, manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi, lemahnya pengawasan. Dampak korupsi. Yang pertama, dampak korupsi di bidang ekonomi. Penurunan produktivitas, menurunnya pendapatan negara dan pajak, meningkatkan utang negara, menurunkan pertumbuhan ekonomi dan investasi, rendahnya kualitas barang dan jasa, menambah beban dalam transaksi ekonomi, ketimpangan pendapatan, meningkatkan kemiskinan. Dampak korupsi di bidang pemerintahan, yaitu etika sosial yang mati, birokrasi tidak efisien, hilangnya fungsi pemerintah. Dampak korupsi di bidang hukum, yaitu peraturan perundang-undangan tidak efektif, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Dampak korupsi di bidang politik, yaitu pemimpin koruptor, publik tidak lagi percaya demokrasi, menguatnya plutokrasi, kedaulatan rakyat hancur. Dampak korupsi di bidang pertahanan dan keamanan, kerawanan pertahanan dan keamanan akan terjadi, garis batas negara yang lemah, serta kekerasan dalam masyarakat. Dampak di bidang politik, kualitas kehidupan yang rendah, kualitas hidup yang menurun. Adapun nilai-nilai anti korupsi terdiri dari jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, serta adil. Adapun pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan perbaikan sistem dan perbaikan manusia. Perbaikan sistem meliputi peraturan perundangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib, penerapan prinsip good governance, dan lain-lain. Sedangkan perbaikan manusia meliputi memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemungkinan, memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Nilai-nilai implementasi anti korupsi yang bisa dilakukan oleh seorang perawat di puskesmas, yaitu 1. Tanggung jawab.
merasa bertanggung jawab dengan tugas pelayanan kesehatan baik di puskesmas maupun di ruang kerja lingkup puskesmas. 2. Adil. Bagaimana kita memperlakukan antrian ketika pelayanan? Jadi, yang dilayani duluan, yang pertama antri. 3. Disiplin. Bisa kita lihat dari bagaimana kita tidak korupsi waktu, hadir tepat waktu, dan pulang ketika jam kerja berakhir. Ini merupakan nilai anti korupsi. 4. Berani. Berani menolak apapun yang bertentangan dengan aturan, suap menyuap, dan gratifikasi. 5. Peduli. Nilai-nilai anti korupsi salah satunya adalah peduli pada kesehatan masyarakat di lingkup wilayah kerja puskesmas dan memakai APD sebagai bentuk peduli untuk mencegah penyebaran penyakit. 6. Mandiri. Mandiri dalam menjalankan tugas, mampu menyelesaikan pekerjaan tanpa mengganggu rekan kerja. 7. Sederhana. Memakai pakaian sederhana sesuai dengan aturan dan tidak berlebihan ketika bekerja. 8. Jujur. Melaporkan dana sesuai dengan fakta yang sebenarnya. 9. Kerja keras. Kerja keras di sini di dalam ruang lingkup puskesmas yaitu melakukan upaya vaksinasi COVID-19 secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Demikianlah beberapa implementasi yang bisa dilakukan oleh seorang perawat di puskesmas.